Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di acara Lemper Bah. Lempar pertanyaan kepada pengkhotbah. Lemper Bah. Shalom jemaat Tuhan, saya Togu Sipahutar. Lemper Bah. Lempar pertanyaan kepada pengkhotbah. Lemper bah, tetapi bukan lemper yang ini yang kita maksud. Nah, lemper bah ini adalah acara terbaru dari Epic Media yang singkatannya adalah lempar pertanyaan kepada pengkhotbah. Nah, di sini kita sudah datangkan pengkhotbah dari gereja kita, PDP Arif. Tepuk tangan dulu buat PDP Arif. Ya. Gimana kabarnya? Baik, luar biasa, Iya. Bang Togu. Shalom semuanya. Kak Arif, di sini ada pertanyaan untuk pengkhotbah Kak Arif. Pertanyaan pertama, kalau orang udah nggak suci, masih diterima nggak sama Tuhan? Oke, orang yang nggak suci masih diterima sama Tuhan? Benar, atau enggak? benar sekali. Nah, kan kita mesti tahu dulu ya, orang yang nggak suci itu kan berarti dia orang yang berdosa. Gitu. Benar. Nah, pertanyaannya masih diterima atau enggak sama Tuhan? Jawabannya adalah pasti masih diterima. Nah, masih kita diterima. akan buka nih ya. Maksudnya kan semua kan balik nih karena ini lempar pertanyaan sama pengkhotbah. At least berarti kita kembali ke firman Tuhan. Coba nih, Bang Togu, kita sama-sama buka di 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Di situ dikatakan ya bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya orang yang gak suci lagi itu masih diterima Tuhan atau enggak? Jawabannya iya. Kalau dia mau datang untuk mengaku dosa dan juga untuk berubah jadi lebih baik lagi. Gitu. Berarti intinya Kak Arif, dia harus datang benar-benar sama Tuhan Betul dong gitu. agar dia bisa diterima lagi, lahir baru lagi, gitu maksudnya Kak Arif betul. ya? Maksudnya dia harus datang kepada Tuhan dan dia harus mengakui segala dosanya sehingga Tuhan tentu pasti akan menerima dia. Wow, luar biasa. Lemper yang kedua, siap ya Kak Arif ya? Siap dong pastinya. Lemper yang kedua ini, mungkin ini agak berat Kak Arif. Oke. Kalau nggak dilarang di Alkitab, boleh apa enggak? Kalau nggak dilarang sama Alkitab berarti boleh dilakukan atau enggak? Benar. Contohnya gimana nih? Contohnya, dari hal seperti pacaran tidak suci. Oke, terus berarti kayak pacaran nggak suci, terus juga kayak bikin tato. Benar, gitu. tato Kak Arif. Terus juga kan kayak nggak ngerokok. Benar. Kan di Alkitab kan nggak ada kalimat yang jelas-jelas Nah, itu. tertulis. Misalkan kalau membunuh kan jangan membunuh. Iya. Tapi kalau misalkan merokok kan nggak ada tulisannya di Alkitab, nggak tulis jangan merokok. Hanya di Pertamina yang ada. Iya, jangan merokok. Ya Benar. betul ya, itu nggak boleh. Kalau di Iya. Pertamina nggak boleh. Benar, ya, benar. betul. Ya terus juga kayak misalkan jangan membuat tato kan nggak ada di Alkitab gitu Benar. kan. Nah sebenarnya memang kalau secara tertulis atau secara tulisan memang kalimat tersebut tidak ada gitu. Tetapi saya pengen ngajak Bang Togu dan juga semua jemaat tuh untuk sama-sama buka nih. Ada ayat firman Tuhan di 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-23. Di situ dikatakan begini. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi gini, kalau misalkan kita pengen melakukan sesuatu, itu harus ada dua hal yang harus kita pikirkan. Yang pertama, itu berguna atau enggak. Oke. Dan yang kedua, itu membangun atau enggak. Gitu Bang. Gitu. Jadi contoh misalkan nih, kita ambil contoh deh ya, let's say misalkan tato gitu kan. Orang kan bilang nggak ada tuh tulisan yang jelas-jelas di Alkitab dibilang jangan membuat tato gitu. Oke. Tetapi ketika kita membuat tato, menurutnya, ini balik ke personalnya gitu kan. Menurut saya, Bang Togu mau bikin tato. Menurut Bang Togu itu akan membangun atau enggak bagi orang lain dengan membuat tatonya, ya dong. Terus kemudian berguna atau enggak sih ketika kita bikin tato tersebut? Tapi Pertanyaannya itu. Tapi kalau menurut Kak Arif, kalau selagi tato itu terlihat indah, misalnya nggak 1-2 orang tuh yang lihat, banyak orang dilihat, ih bagus banget tatomu. Nah, dari segitu apakah menurut Kak Arif itu masih dikatakan masih suci? Oke. Nah makanya balik ke tadi, berguna atau enggak, membangun atau enggak.
Kan ada orang Berarti kalau berguna masih bisa dong? ya, tapi arti gini, kalau berguna, oke. Oke. Tapi membangun orang atau enggak? Ketika dengan kita membuat tato, terus orang akan kayak, misalkan nih, Merusak. jadi ingat Tuhan, misalkan gara-gara bikin tato, wah saya jadi mengingat kasih Tuhan, jadi ingat kasih setia Tuhan. Ya udah. Tapi kalau misalkan yang ada kan kebanyakan gitu kan, membangun atau enggak? Jawabannya enggak. Gitu loh. Contoh deh kayak saya. Iya. Kalau saya bikin tato, gitu loh, kira-kira itu membangun nggak ke orang lain? Kan pasti enggak dong, gitu loh. Maksudnya kayak saya nih membuat tato, pada akhirnya saya bukannya membangun orang lain jadi lebih baik, malah justru bisa membuat orang kok pengkhotbah begitu, gitu. Kok orang Kristen begitu. Jadi nggak membangun diri saya. Kedua, berguna atau enggak, gitu loh. Dan buat saya membuat tato bagi saya itu nggak berguna. Berarti logikanya itu sudah merusak bait Allah gitu. Merusak bait Allah memang bisa juga ayatnya konteksnya ke situ. Tapi yang jelas adalah patokan tadi berguna, atau yang kedua membangun atau enggak. Terus kalau ini saya personal ya, ini pendapat personal. Ya, Kadang silakan. saya mikir gitu Silakan, loh. Karim. Kalau misalkan contoh masalah tato nih, kita bikin tato. Hari ini tatonya bagus Yes. di tangan karena masih muda gitu dong, masih muda, kulitnya masih kenceng. Tapi bayangin kalau misalkan udah makin usia, ya dong, Mengkerut. udah mengkerut, terus tatonya jadi ikutan mengkerut gitu loh. Benar. Jadi kan nggak bagus lagi juga gitu loh. Yang tadinya seperti bunga mawar yang mekar, Ya, ini tiba-tiba jadi mengkerut gini ya? Mengkerut gitu. Misalkan tadinya tatonya gambarnya misalkan entah hewan apa gitu, misalnya singa gitu. Terus singanya dari yang gagah gitu, berubah udah jadi tua, kucing. jadi kucing gitu, jadi melewat gitu. Benar ya. Jadi itu aja yang harus Oke. dipikirkan gitu. Berguna atau tidak ya Kak? Berguna atau tidak, terus kedua membangun atau tidak. Ya. Ini lemparnya nggak boleh dimakan ya? Boleh Kak Arif, boleh. Silakan. Oh ya, boleh dimakan ya. Ya, berarti ya. oke, silakan. Oke Kak Arif. Setelah kita makan, menurut Kak Arif tadi Ya. mantap. Dari jawaban Kak Arif juga mantap. Ya, sangat membangun Kak Arif. Nah, pertanyaan ketiga dari lemper bah ini, kenapa ya? Kok orang-orang di luar sana hidupnya kita lihat, mohon maaf ya Kak Arif, gak jaga kesuciannya. Tapi kok kayaknya malah makmur kelihatannya. Menurut Kak Arif gimana itu? Oke. Ya. Jadi kadang kita suka ngeliat nih ya, kayak realitanya kita suka ngeliat orang yang justru tidak menjaga kesucian hidupnya, gitu kan. Maksudnya hidupnya dalam dosa lah ya, gitu kan. Iya, dalam dosa. Tapi ternyata kok kayaknya dia lebih diberkatin daripada Nah itu. kita, gitu loh. Oke. Hidupnya tenang-tenang aja gitu. Nyantai aja. Ya, hidupnya tenang-tenang aja, gitu kan. Nah, Tapi kalau kita yang sudah dekat sama Tuhan, kan begitu ya? Kita sudah berdoa, malah kita banyak cobaan Kak Arif. oke. Jadi orang yang hidupnya banyak dosa, mungkin berbuat curang, Benar. bikin dosa tapi hidupnya makmur, tapi kok kita enggak. Pertanyaan adalah satu, dari mana kita tahu dia hidupnya makmur? Dari kehidupannya sehari-hari Kak Arif. Karena dari apa yang kita lihat. Benar. Betul? Karena saya percaya gini, semua orang di dunia ini, mau dia melakukan dosa nggak melakukan dosa, dia pasti dapat yang namanya pencobaan atau masalah. Cuman bedanya, kita nggak tahu dia dapat masalah yang kayak gimana. Itu yang pertama. Oke. Tapi yang kedua, kalaupun kita ngerasa, dia mainnya curang, tapi tetap diberkati, Benar. tetap usahanya lancar. Benar. Ayat firman Tuhannya itu ada sebenarnya di Mazmur, Mazmur Kak Arif. pasal Ya? yang ke-37, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 37, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kedua bilang kayak gini. Oke Kak Arif. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan-tumbuhan hijau. Artinya hari ini kita lihat mereka oke nih, kelihatannya nggak ada masalah. Oh kelihatannya kok lancar-lancar aja. Nah itu. Tetapi di firman Tuhan di Mazmur ini bilang apa? Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan dia akan layu seperti Layu ya. tumbuhan hijau. Lisut Jadi, itu layu. Yes. Jadi artinya adalah ya tinggal tunggu waktunya aja. Gitu loh. Tinggal tunggu waktunya, mereka akan lisut, mereka akan layu dan kita akan lihat bahwa sebenarnya mereka yang hidupnya dalam dosa bukannya enak terus gitu. Iya. Terus kedua juga sebenarnya dari sisi kitanya nih, kalau kita ngerasa kok saya udah berdoa, udah deket sama Tuhan, tapi kok hidup ada aja Iya, benar. masalahnya kan. Iya. Ya namanya hidup pasti ada cobaan, itu aja. Dan kembali lagi kalau misalkan kita mau lihat kan di Korintus kan dibilang pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Yes. Gitu. Artinya justru ketika kita dapat pencobaan, kita tuh mau naik level. Sama kayak anak-anak sekolah, ya kan? Kayak anak-anak kuliah, kalau misalkan ujiannya berhasil, mereka udah naik level.
gitu. Jadi Baik. nggak boleh berpikir bahwa hidup mereka itu lebih enak dari kita. Karena yang pertama kita nggak tahu dalamnya. Karena selalu bilang apa, rumput tetangga selalu lebih hijau. Kita lihatnya dari luarnya aja enak, dalamnya kan belum tahu. iya. Iya dong, istilahnya kan. Kayak contoh nih, misalkan kalau agak frontal, kita ngeliat orang pesugihan, kok kayaknya enak banget gitu ya, diberkati ya. Nggak tahu masalahnya apa, dia harus kasih tumbal kan. Iya dong, dia kasih tumbal kan itu kan masalah. Benar, Tumbalnya orang deket pula, jadi bukan berarti mereka tuh nggak ada masalah. Dan yang kedua, kalaupun kita menganggap seperti itu, ingat orang yang curang, orang yang jahat, kelak akan segera lisut dan layu seperti tumbuhan. Jadi nggak boleh akhirnya gara-gara ngelihat mereka seperti itu, lantas kita jadi patah semangat, atau bahkan kita jadi bilang kayak, yaudah dah kalau gitu gue hidupnya berdosa aja dah, biar diberkati. Berarti itu bukan patokannya Kak Arif ya? Bukan patokan. Dan Tetap pula fokus kepada firman Tuhan. betul, tetap fokus kepada kesucian, karena sesungguhnya kan kehidupan yang sebenarnya itu kan bukannya saat ini, tapi kehidupan kita setelah kematian. Gitu. Jadi ibaratnya kita tuh sedang menabur, sedang mempersiapkan kehidupan kita di masa yang akan datang. Jadi nggak boleh berpikir seperti itu. Sekarang saya mau tanya sama Kak Arif, gimana Kak Arif melihat, nah tadi seperti Kak Arif bilang tadi, bahwasanya kita nggak boleh melihat patokan seperti itu. Kadang kita dari secara logika, Kak Arif, kita kadang merasa, wah enak banget hidupnya, kan begitu. Nah, dari pribadi Kak Arif, gimana cara Kak Arif itu untuk memotivasi hidup Kak Arif, sehingga kakak bukan patokan dia gitu. Oke. Yang pertama adalah kalau misalkan kita itu ya, maksudnya belajar untuk mengusahakan mengerti kehendak Allah dulu. Kalau kita ngerti apa yang jadi kehendak Allah, artinya kita punya goals, punya tujuannya. Orang gini, kalau main bola, kalau udah tahu goalsnya itu gawangnya lawan, otomatis apakah dia akan melihat, ih enaknya yang duduk di tribun, enaknya yang duduk di stadion, kayaknya adem, loh kita lari-larian, panas-panasan, berusaha gitu. Ya. Kan nggak akan mikirin itu. Kenapa? Goalsnya udah jelas. Pokoknya bawa bola ke gawang lawan. Tugasnya seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau misalkan kita udah ngerti panggilannya kita, tugasnya kita sebagai anak Tuhan itu apa, kita otomatis nggak akan peduli tuh mau orang hidupnya lebih enak, mau lebih susah atau gimana. Yang penting hidup kita tuh melakukan apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Benar. Gitu. Jadi kita tuh akan bisa fokus, dan pada akhirnya kita bisa menjadi maksudnya orang-orang yang benar-benar memberikan hidup kita buat Tuhan, melakukan yang jadi kehendak Tuhan adalah goals kita. Dan kayak visi gereja kita. Jadi endingnya adalah kita bisa berkarakter seperti karakter Kristus. Yes. Luar biasa guys. Oke, mungkin itu saja Kak untuk segmen kali ini. Nah, bagi jemaat-jemaat Tuhan yang mau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan kita berikan ke pengkhotbah kita, boleh scan QR di samping ini dan komen di channel YouTube di bawah ini. Oke, saya Togu Sipahutar, mohon pamit. Sampai jumpa di acara Lemperbah berikutnya. Lemperbah, lempar pertanyaan kepada pengkhotbah.